Oke Pak Heri, kembali lagi nih kita tanya-tanya pengadaan. Iya. Jadi ini Pak Heri, mengapa dalam pengadaan barang jasa itu tidak diperkenankan menyebutkan merek? Nah, karena kan misal e-purchasing, walaupun bisa, namun harus ada justifikasi teknis. Betul. Terus ada pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Padahal kan untuk dua metode ini kan mengundang atau menunjuk satu pelaku usaha, tidak ada kompetisinya. Nah, coba jelaskan Pak Heri. Ya, jadi kalau kita bicara tentang merek gitu ya, memang kita mengacu salah satunya ke pasal 19 ayat 2 gitu ya. Jadi disebutkan bahwa dimungkinkan menyebutkan merek dalam hal ada 4 ini. Yang pertama adalah masuk dalam komponen barang jasa. Apa itu komponen barang jasa? Nanti saya sampaikan. Mungkin agak panjang ya, atau mungkin di video selanjutnya ya. Boleh. Yang kedua adalah berkaitan dengan suku cadang, kan gitu. Yang ketiga, satu kesatuan sistem yang ada. Dan keempat adalah barang jasa yang ada di katalog. Nah, berkaitan tadi sebenarnya kalau e-purchasing itu kan termasuk barang jasa yang ada di katalog ya. Nah, kenapa dalam suatu aturan di LKPP menyatakan bahwa untuk e-purchasing itu dapat menyebut merek atau dimungkinkan menyebut merek, tapi harus ada justifikasinya dong gitu. Jadi gini, karena kalau menyebut merek itu kalau kita bicara tentang e-purchasing itu sendiri ya, maka tentu ini juga ada kewajiban, misalnya ini contoh saja ya. Kalau misalnya menyebutkan merek A gitu ya, justifikasinya apa? Kalau justifikasinya hanya biasanya gitu ya, biasanya menggunakan barang tersebut, tapi kemudian ternyata ini salah satunya kebijakan TKDN gitu ya, ternyata TKDN-nya kurang dari 25% misalnya, tapi kebutuhan tersebut ternyata ada merek lain gitu ya, kan banyak merek nih yang bisa memenuhi kebutuhan gitu ya, ternyata ada yang 25% atau sudah menjadi kewajiban untuk membeli produk tersebut. Nah, jadi makanya tadi merek itu bisa saja kan gitu ya. Beda misalnya tadi saya sampaikan suku cadang itu ya. Suku cadang ini kan nggak mungkin ya kita nggak buat merek gitu ya. Karena disesuaikan dengan barang sebelumnya. Nah, jadi suku cadang ini masuk dalam satu kemungkinan kita dapat menyebut merek ya. Jadi bisa. Nah, kemudian apa tadi? Pengadaan langsung ya? Pengadaan langsung. Nah, pengadaan langsung, penunjukan langsung. Memang benar kalau kita itu mengundang atau menunjuk satu pelaku usaha yang mampu kan gitu ya. Tapi konteksnya tadi kan pertanyaannya menarik nih. Kan tidak ada kompetisi gitu ya, karena satu orang kan. Aja. Sebenarnya kalau saya sih sebenarnya bisa menyebutnya ada kompetisi, tapi kompetisinya tidak langsung. Nah, kalau tender itu kan langsung nih, ada beberapa pelaku usaha yang ikut diumumkan lalu ikut serta dalam tender gitu ya. Tapi yang saya sebut tadi kompetisi tidak langsung, artinya kalau kita bicara tentang pengadaan langsung gitu ya, itu kan sebenarnya ada evaluasi juga. Ada penawaran, kualifikasi, kemudian negosiasi ya. Tapi saya ingin menjawab tadi kenapa tidak bisa nyebut merek gitu ya. Nah, ini sebenarnya menjadi salah satu tugas BPK pada saat menyusun spesifikasi. Ini kan sebenarnya apa yang kita beli kan gitu ya. Iya, betul. Karena bukan kebutuhan kita itu bukan hanya didasarkan atas merek. Merek apapun ya bisa sepanjang spesifikasinya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau kita misalnya BPK langsung nyebut merek ya. Misalnya anggaplah kita mengundang CPA misalnya. CPA ini menjual beberapa produk misalnya laptop. Itu ya. Kalau kita misalnya langsung menyebut merek ke si CPA itu, maka jual beli daya jualnya kan tinggi gitu. Betul nggak? Iya, betul nggak? Jadi terkesan si penjual itu selalu akan mengusahakan itu ya. Akan memenuhi kebutuhan CPA gitu ya dengan harga yang tinggi. Ngerti. Karena dia itu buat pingin merek itu aja. Betul. Padahal kan saya sampaikan tadi bukan merek saja yang memenuhi kebutuhan kita, kan gitu ya. Jadi kalau kita menyebut spek 1, 2, 3, misalnya RAM 12, layar berapa gitu ya. Tentu si CPA ini yang memiliki beberapa merek, dia akan menawarkan merek-merek yang lain gitu ya. Sepanjang itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi seperti itu. Sama dengan penunjukan langsung. Sekarang penunjukan langsung ini konteksnya kan ada dua nih. Ada penunjukan langsung misalnya dalam konteks satu pelaku usaha yang mampu, atau misalnya pemegang satu merek ya. Nah, itu bisa. Tapi kalau penunjukan langsung dalam kondisi misalnya penyebab tindak lanjut tender gagal, pemutusan kontrak, nah itu nggak bisa menyebut merek seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Heri. Nah, jadi itu yang mungkin yang perlu kita pahami ya, bahwa kenapa tidak boleh menyebut merek. Ini ada persaingan juga harus, karena banyak pelaku usaha juga yang tentunya harus ikut serta dalam pengadaan barang jasa pemerintah gitu. Oke, terima kasih Pak Heri. Jadi udah paham ya? Paham.